Waalaikumsalam, Bu Risa. Ya, Bu Iin, senang sekali bisa hadir di sekolahnya Bu Iin yang indah ini. Nah, bagaimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah baik, Bu Risa. Ya, baik Bu Iin, sesuai dengan agenda yang sudah kita tentukan, benarkah Bu Iin hari ini akan melakukan coaching? Rencananya iya Bu Risa, nanti sama Bu Anggun akan ada coaching. Jadi pengen diamati oleh Bu Risa ini biar kelihatan di mana kekurangannya Bu Risa. Ya, baiklah kalau begitu. Namun sebelum coaching dilakukan, bolehkah saya bertanya dulu, kira-kira aspek-aspek apa saja yang akan menjadi acuan penilaian nanti saat coachingnya Bu Iin? Baik, aspeknya mungkin mulai dari awal Bu Risa, mulai dari pra observasinya, Ya. saat observasi dan pasca observasinya, minta tolong nanti diamati Bu Risa. Ya, boleh. Nah, kemudian kalau boleh tahu apa saja kompetensi yang akan dipraktikkan nanti dalam kegiatan coachingnya Bu Iin? Kompetensinya ada 3 Bu Risa. Ya. Kompetensi dalam presentnya atau hadir secara penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana ini dilakukan dengan alur Tirta Bu Risa. Baik. Nah, baik Bu Iin, dalam prakteknya nanti, nah kira-kira secara spesifik yang akan mendapatkan perhatian khususnya Bu Iin kompetensi yang mana nih? Di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Risa, jadi agak kesulitan Bu Iin untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan dari jawaban yang dilontarkan gitu Bu Risa. Masih sulit gitu. Baiklah. Baik, kalau begitu kita fokus ke kompetensi itu saja ya Bu Iin. Boleh. Nah, nanti Bu Iin izinkan saya untuk mengamati apa saja kegiatan-kegiatan yang Bu Iin lakukan bersama coach pada kompetensi tersebut. Boleh Bu Risa. Nah, kemudian Bu Iin, kira-kira menurut Bu Iin kalau boleh tahu, kompetensi tersebut ditandai dengan sikap yang bagaimana? Mungkin dilihat dari mendengarkan aktif, kemudian menangkap kata kunci dari jawaban, kemudian dari kata kuncinya itu baru melahirkan pertanyaan berikutnya, dan tidak lagi memasukkan perasaan. Nah, kalau Bu Iin suka masih larut dalam cerita si koci, begitu Bu Risa. Sepertinya Bu Iin sudah siap sekali ya untuk Iya, melakukan coaching pada hari ini. Iya. Iya, boleh Bu Iin, silakan dilanjutkan Bu Iin. Saya minta izin untuk mengamatinya saja ya Bu Iin. Iya, baik Bu Risa. Ya, silakan Bu Iin. Assalamualaikum Bu Risa, Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Anggun. Maaf Bu Iin, Bu Risa, saya terlambat Iya. melakukan coaching hari ini. Kenapa Bu Anggun? Iya, sebentar ini masih baru selesai menegur siswa Bu, karena masih ada yang melanggar peraturan di kelas Bu, dan mungkin hal itu juga yang akan saya ceritakan untuk sesi coaching hari ini Bu. Baiklah Bu Anggun. Jadi kita hari ini ada rencana mau coaching nih ya Bu Anggun. Nanti kita akan diamati oleh Bu Risa. Baik Bu Anggun, kira-kira apa nih masalah yang agak berat belakangan ini sama Bu Anggun? Ya Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya baru saja selesai menegur beberapa siswa saya yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas, dan hal ini tidak hanya sekali 2 kali terjadi Bu, tapi di awal-awal semester seperti sekarang ini sudah sering sekali saya melakukan peneguran terhadap siswa karena seringkali mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas yang sebelumnya sudah dibuat Bu. Seperti itu Bu. Wah, jadi yang dibuat ini peraturan kelas ya Bu, Iya, yang dilanggar anak-anak ini. Iya Bu. Seberapa sering Bu Anggun? Mungkin setiap hari itu saya ada selalu menegur kesalahan, walaupun kesalahannya berbeda-beda Bu, tapi memang setiap hari itu saya perlu menegur mereka selalu seperti itu Bu. Berarti si anak masih mengulangi kesalahannya nih ya Bu Anggun ya? Iya Bu. Iya. Dalam yang proses terjadi ini, kalau anak masih berbuat kesalahan, Bu Anggun melakukan apa nih kepada anak-anak ini?
Ya seperti tadi Bu, saya menegur, kemudian nah mungkin mereka melakukan kesalahan tidak berulang-ulang terlalu pada kesalahan yang sama Bu, tapi mungkin dalam 10 peraturan kelas itu masih ada setiap hari itu satu peraturan yang mereka langgar, seperti datang terlambat atau yang terlambat mengumpulkan tugas, atau bahkan yang sering terjadi itu Bu, menjahili temannya Bu sedang belajar, jadi konsentrasi teman yang lain jadi terganggu saat belajar Bu. Itu bikin saya mumet sekali Bu kalau dalam sistem pembelajaran Bu gitu. Oh iya ya. Berarti kalau minta dari Bu Anggun meluruskan, kalau Bu In tadi menangkapnya yang Bu Anggun lakukan saat anak berbuat salah ini menegur saja gitu ya? Bu, menegur saja, tidak lakukan apa-apa setelah itu ya? Tidak Bu, masih menegur karena ini masih semester awal Bu, takutnya nanti kena kecaman kalau Bu Anggun itu kejam gini, jadi masih sekedar menegur. Oh iya. Jadi menurut Bu Anggun ada nggak pengaruhnya anak yang sering mengulang kesalahannya ini dengan tindak lanjut Bu Anggun cuma menegur ini? Ada nggak benang merahnya antara dua kejadian ini nih? Iya Bu. Kalau misalkan untuk benang merahnya Bu, misalkan yang si siswa A hari ini terlambat datang, kemudian saya tegur, nah besoknya dia nggak terlambat datang Bu, cuman ada lagi siswa lain yang terlambat datang Bu. Nah seperti itu, mungkin besok ini nggak ngumpulin tugas, besoknya dia ngumpulin tugas, tapi ada lagi siswa lain yang menggantikan posisi dia untuk tidak ngumpulin tugas Bu. Jadi seperti itu, bergantian saja setiap hari di kelas itu yang melakukan pelanggaran Bu. Jadi pusing, harus itu terus dikasih ceramah terus di kelas seperti itu Bu. Jadi perbuatan ini berulang tapi pada siswa yang lain, iya, gitu ya Bu Anggun ya. Jadi seakan-akan peraturan kelas itu hanya sekedar pajangan saja di kelas tanpa diacuhkan seperti itu Bu. Kira-kira menurut Bu Anggun ini bagaimana supaya peraturan itu bukan lagi sekedar pajangan gitu? Mungkin saya berpikirnya seperti ini Bu, yang peraturan kelas yang saya pakai ini mungkin juga kesalahan saya Bu, karena peraturan ini masih fokusnya kepada peraturan di tahun sebelumnya Bu. Jadi peraturan ini saya bikin bersama siswa-siswa saya di tahun sebelumnya. Saya rasa mungkin peraturan ini kurang sesuai dengan karakteristik siswa saya yang tahun sekarang Bu, makanya mereka sering melengahkan pada peraturan yang sekarang itu Bu. Iya. Yang tahun dulu dipakai untuk tahun sekarang, jadi sia-sia lah jadinya ya Bu Anggun. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin kedepannya sebaiknya bagaimana nih supaya aturan itu tuh tidak seperti itu lagi? Mungkin saya akan lebih mengenali karakteristik siswa saya, dan mungkin saya akan melakukan pembaharuan di peraturan kelas ini Bu. Dan seperti yang saya lihat Bu, dari beberapa minggu mengajar di semester awal ini, karakteristik siswa saya itu lebih kepada kinestetik. Jadi mungkin peraturan ini kalau dibikin peraturan kelas sepertinya itu masih akan terjadi pelanggaran sepertinya Bu. Mungkin nanti saya akan cari cara, mungkin peraturan kelasnya saya ganti jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti itu Bu. Jadi siswa saya lebih merasa bahwa mereka lah yang bikin gitu Bu. Iya. Bu In boleh tahu nih, apa sih bedanya tuh peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini? Apakah punya perbedaan atau esensialnya sebenarnya sama atau bagaimana? Kalau dari pandangan saya, kalau peraturan kelas yang saya bikin bersama dengan siswa sebenarnya sama yang dibikin sama siswa juga Bu, tapi peraturan ini lebih kepada saya yang mengemukakan lebih banyak gitu Bu. Iya. Jadi kalau karakteristik siswa sebelumnya mereka lebih penurut, ya Bu, tapi kalau yang sekarang karena mereka lebih kinestetik Bu, jadi ketika saya ajak gini aturannya gini, mereka seperti memberontak gitu Bu. Jadi mungkin kalau dibikin kesepakatan kelas mereka lebih menghargai karena mereka yang melahirkan gitu Bu. Jadi pengennya saya mencoba bikin kesepakatan kelas itu yang lahirnya dari diri masing-masing siswa saya seperti itu. Oke. Menurut Bu Anggun ini bisa berhasil ya? Semoga Bu. Dan tapi menurut saya ini 90% akan berhasil seperti itu. Apa alasannya nih? Ada keyakinan nih, kira-kira kenapa nih bisa seyakin itu Bu Anggun? Karena saya lihat tipikal dari siswa saya yang tahun sekarang itu mereka tidak mau diaturnya itu secara
aturan yang mengikat mereka sepertinya tidak mau gitu Bu. Jadi mereka itu pengen diberi kebebasan tapi tetap di dalam zona mereka gitu Bu. Jadi mungkin kesepakatan kelas yang saya bikin ini nantinya akan saya rembukan bersama siswa. Kemudian mereka yang mengeluarkan ide-ide, jadi mereka seperti dalam permainan, saya inginnya seperti itu Bu. Jadi kesepakatan kelas yang saya bikin ini tidak hanya sekedar tertulis, tapi bisa menjadi sebuah pegangan bagi siswa saya di kelas. Jadi sepertinya siswa saya akan menarik dengan kesepakatan kelas ini Bu. Iya. Mudah-mudahan karena lahir dari dia dan menarik menurut mereka, jadi bisa mereka terapkan ya Bang. Iya, harapannya seperti itu Bu. Namun Bu In kepikiran nih, kalau seandainya nanti ada dari anak-anak ini yang masih melanggar, ini udah keyakinan, ini udah dibuat oleh mereka sendiri nih, udah disepakati oleh mereka, tapi mereka masih melanggar. Kira-kira nanti Bu Anggun akan melakukan apa nih? Kalau yang biasanya kan hanya menegur, mungkin besok ini melakukan apa lagi gitu? Benar Bu. Kalau diberi hukuman mungkin sepertinya tidak akan bikin mereka jerah Bu. Dilihat dari tadi Bu, ketika mereka tadi yang mungkin lebih aktif, mungkin mereka lebih senang tuh, lebih disuruh bermain gini gitu. Jadi menurut saya mungkin nanti setelah diberikan teguran akan diberikan konsekuensi Bu. Mungkin konsekuensinya berupa yang terkait dengan apa yang mereka langgar seperti itu. Baik. Ada konsekuensi dari yang mereka lakukannya. Ini kira-kira konsekuensi ini diberitahukannya kapan nih waktu dibuat ini, atau waktunya kapan? Apakah sudah berlangsung baru dikasih atau sebelum? Sebaiknya saat merumuskan kesepakatan kelas Bu. Jadi mereka melahirkan kesepakatan kelas itu langsung dengan konsekuensinya. Jadi sehingga apa yang mereka idekan mereka tidak akan melanggar, karena apa yang mereka munculkan tadi, kalau saya melanggar ini langsung kayak gini nih konsekuensinya. Jadi mereka tahu sebab akibat mereka melakukan sesuatu itu. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi istilahnya apa nih Bu Anggun? Berarti kan kita tuntut dia untuk memikirkan konsekuensinya apa itu, dengan pendekatan apa itu namanya tuh Bu Anggun? Mungkin dengan melakukan mereka secara bertanggung jawab ya Bu ya, dengan melakukan mungkin bisa dengan segitiga restitusi Bu. Bisa, dan jadi mereka tahu nih kalau mereka berbuat salah mereka harus menerima akibat dari perbuatan mereka seperti itu. Rasanya menyenangkan diskusi kita ya Bu. Ya Bu, saya juga merasa lega Bu setelah cerita dan menemukan solusi dari bercerita dengan Bu Iin. Jadi bukan satu aja solusinya nih, udah bikin keyakinan kelas dilanjutkan dengan segitiga restitusi seperti yang Bu Anggun sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa hasil nanti ya Bu Anggun. Bu In ingin tahu nih ceritanya ke depan bagaimana, berhasil nggak ya ini segitiga restitusinya sama keyakinan kelasnya. Mungkin bulan depan kita ketemu lagi nih Bu Anggun, bagaimana? Saya juga tidak sabar Bu untuk segera menerapkan keyakinan kelas ini di kelas, karena daripada anak-anak sering melanggar gini Bu, saya juga merasa pengen cepetan juga Bu, pengen melakukan keyakinan kelas di kelas saya Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Anggun. Sama-sama Bu ya, terima kasih banyak sudah waktunya hadir Bu. ya. Sudah menerima cerita saya yang panjang lebar Bu. Iya, Terima kasih Bu Iin. Saya kembali pamit Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah selamat Bu Iin sudah melaksanakan coachingnya bersama Ibu Anggun dan sudah berusaha untuk mengaktualisasikan kompetensinya dalam proses coaching tadi. Bagaimana perasaannya Bu? Sangat lega rasanya Bu Risa. Iya. Nah menurut Bu Iin bagaimana pelaksanaan coaching yang dilakukan bersama Ibu Anggun tadi? Kalau menurut Bu Iin tadi dari aspek kompetensi sudah muncul semua, reasonnya sudah,
eh, mendengar aktif sudah, mengajukan pertanyaan berbobot sudah, namun masih ada yang kurangnya Bu Risa. Oh begitu, iya. Nah, kira-kira menurut Bu Iin, apa yang perlu dioptimalkan lagi dari pengalaman coaching yang sudah Bu Iin lakukan dengan Bu Anggun tadi? Iya Bu Risa, tadi masih dalam mengajukan pertanyaan, ada 1-2 pertanyaan yang mengulang lagi Bu Risa. Kembali lagi ke pertanyaan awal, ada yang terulang tadi. Oh begitu, iya, baiklah Bu Iin. Kemudian karena menyadari bahwa Bu Iin mengalami kendala tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu Iin lakukan supaya kegiatan itu lancar? Mungkin tadi harusnya lebih konsentrasi dengan dengan kuncinya, bukan dengan kasusnya. Kemudian lebih menangkap lagi apa kata-kata kunci dalam penyampaian dari kunci seharusnya Bu. Oh iya, baik ya, berarti Bu Iin merasa seperti itu ya Bu Iin? Iya Bu. Baiklah Bu Iin, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan ketika Bu Iin coaching tadi bersama Ibu Anggun. Di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi untuk peningkatan kompetensi coaching ke depannya. Yang pertama, betul sekali apa yang Bu Iin sampaikan, bahwa pelaksanaan coaching yang sudah Bu Iin lakukan itu sudah berjalan dengan baik, di mana sangat terlihat sekali Ibu Anggun merasa nyaman dan sangat luas sekali untuk bercerita dengan Bu Iin, sehingga suasananya menjadi cair ya Bu Iin. Iya. Nah ya, kemudian juga saya lihat Bu Iin juga sudah melaksanakan alur tirta, kemudian juga sudah hadir penuh di dekat Bu Anggun dengan ekspresinya yang mendukung begitu ya Bu Iin. Dan namun saya lihat di sini masih terlihat Bu Iin memberikan saran kepada Ibu Anggun. Nah, di sini saya lihat, saya amati tadi sarannya bagaimana supaya tidak terjadi kesepakatan kelas yang dibuat itu, bagaimana Bu Anggun supaya tidak jadi pajangan saja. Nah, kalimat-kalimat seperti itu saran, masih merupakan saran dari Bu Iin untuk Bu Anggun. Kemudian juga masih adanya asumsi-asumsi yang Ibu Iin sampaikan, yaitu misalnya tadi Ibu Iin sampaikan tahun lalu kesepakatan kelas ini sudah Ibu Anggun pakai. Nah, sekarang dipakai lagi, jadi itu kan sia-sia saja Bu Anggun. Nah, Bu Iin masih menyampaikan seperti itu. Jadi kita tidak boleh memberikan penilaian ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kita tidak boleh memberikan asumsi lagi kepada coach kita. Nah, kemudian kita fokus saja memaksimalkan apa potensi dan ide-ide dari si coach kita Bu. Nah, kemudian juga sebenarnya tidak apa-apa Bu. Terlihat tadi bahwa Bu Iin balik lagi setelah pada alur ceritanya itu sudah sampai kepada tanggung jawab, dan Bu Iin kembali lagi memberikan pertanyaan karena mungkin sedih semangat ya Bu, berikan pertanyaan lagi untuk rencana aksi selanjutnya. Nah, itu boleh-boleh saja Bu sebenarnya, tapi ya kalau bisa itu semuanya berurut. Nah, jadi menurut saya pelaksanaan coachingnya secara umum sudah bagus Bu Iin. Nah, kira-kira menurut Bu Iin apa yang akan Ibu Iin lakukan untuk penyempurnaan keterampilan coachingnya ke depannya? Iya Bu Risa, jadi masih mengulangi memberikan asumsi ini yang masih mungkin ya Bu Iin harus banyak berlatih lagi, mungkin nanti minta bantuan lagi sama Bu Risa untuk diamati ya Bu Risa. Karena memang agak sulit menahan diri untuk memberikan asumsi ini Bu Risa. Iya, baik Bu Iin, karena Bu Iin sudah menunjukkan
dan mendapatkan pengalaman terbaik saat melakukan coaching ini. Tentunya komitmen belajar dan berlatih yang Ibu Iin sampaikan sebentar ini harus terus ditingkatkan dan dilakukan, karena kita memang butuh untuk terus berlatih dalam memperbaiki kompetensi kita yang lebih baik lagi. Semoga bisa terus dipraktekkan ya Ibu Iin, Ya, dan bisa. melalui latihan-latihan yang lebih banyak lagi. Nah, saya mohon maaf sekiranya kedatangan saya ini membuat Ibu Iin tidak nyaman selama proses coaching bersama Ibu Anggun. Tidak masalah Bu Risa, tidak ada rasanya. Bu Iin juga jadi lega, jadi tahu kesalahan sendiri. Terima kasih Bu Risa. Iya, terima kasih Bu Iin atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Risa. Semoga sukses selalu Bu Iin. Terima kasih.